PT PLN Persero ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera, terutama di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh karena adanya gangguan di sistem kelistrikan sejak tadi malam. Hello Technolovers, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo belakangan ini tengah menjadi sorotan publik selain karena adanya sejumlah gangguan pasokan listrik di berbagai daerah. Laporan harta kekayaannya juga ikut memancing perhatian luas. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2025 yang dilaporkan pada Februari 2026, total kekayaan Darmawan Prasojo tercatat mencapai 110,698 miliar rupiah. Angka ini melonjak drastis berlipat ganda jika dibandingkan saat ia masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN pada rentan waktu 2019 hingga 2020, di mana total hartanya masih berada di kisaran 10 miliar rupiah hingga 14 miliar rupiah. Nah, di balik angka fantastis tersebut, ada satu hal menarik dari koleksi aset pribadinya yang jarang disorot. Profil dan perjalanan karir. Untuk memahami bagaimana Darmawan Prasojo bisa berada di posisinya saat ini, kita harus merunut jauh ke belakang melihat rekam jejak pendidikannya yang sangat mumpuni. Darmawan bukanlah sosok sembarangan yang muncul secara tiba-tiba di panggung birokrasi energi nasional. Ia adalah seorang akademisi, teknokrat, dan ekonom energi dengan kualifikasi internasional. Lahir di Magelang, Jawa Tengah, Darmawan menempuh pendidikan tingginya di Amerika Serikat. Ia meraih gelar sarjana, bachelor, magister atau master, hingga doktor PhD di Texas A&M University, Amerika Serikat, dengan fokus utama pada ekonomi sumber daya alam dan energi. Selama di negeri Paman Sam, ia tidak hanya berteori di dalam kelas. Darmawan aktif melibatkan diri dalam berbagai riset terapan dan pernah berkarir sebagai ekonom energi, di mana ia banyak menganalisis kebijakan fiskal minyak dan gas bumi, transisi energi, hingga permodelan sistem kelistrikan di negara-negara maju. Kepakarannya yang diakui secara global membawanya kembali ke tanah air. Di Indonesia, karir Darmawan mulai bersinar di ranah kebijakan publik ketika ia ditarik masuk ke lingkaran Istana Kepresidenan. Ia dipercaya menjabat sebagai Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan atau KSP di bawah kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di posisi strategis inilah, Darmawan menjadi salah satu arsitek utama dalam mengurai berbagai kebuntuan proyek-proyek infrastruktur energi nasional yang mangkrak, mengawasi program elektrifikasi, dan merumuskan cetak biru atau blueprint transisi energi Indonesia menuju net zero emission. Kemampuannya dalam mengeksekusi kebijakan dan kedekatannya dengan visi energi Presiden membuatnya dipercaya untuk terjun langsung membenahi PLN. Pada akhir tahun 2019, ia diangkat menjadi Wakil Direktur Utama PT PLN Persero. Selama menjabat sebagai orang nomor 2, Darmawan menginisiasi transformasi besar-besaran di tubuh PLN. Ia membidani lahirnya aplikasi PLN Mobile yang revolusioner, memangkas birokrasi, menekan biaya operasional melalui digitalisasi tata kelola energi primer, hingga membenahi manajemen utang perusahaan yang kala itu cukup membebani keuangan negara. Berkat tangan dingin dan prestasi transformatifnya, pada akhir tahun 2021, pemerintah secara resmi mengangkat Darmawan Prasojo sebagai Direktur Utama PT PLN Persero. Di kursi tertinggi ini, ia membawa ambisi besar, mengubah PLN dari sekedar perusahaan penyedia listrik konvensional menjadi perusahaan energi berbasis teknologi yang ramah lingkungan. Ia gencar mempromosikan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB, membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di seluruh penjuru negeri, dan mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Karirnya adalah cerminan dari seorang teknokrat tulen yang berhasil memanjat tangga birokrasi hingga ke puncak kekuasaan korporasi BUMN terbesar di Indonesia. Harta kekayaan dan koleksi kendaraan.
Di balik karir cemerlangnya yang syarat akan prestasi akademis dan korporasi, lonjakan harta kekayaan Darmawan Prasojo menjadi sisi lain yang tak kalah menarik untuk dibedah. Sesuai data LHKPN 2025, dilaporkan Februari 2026, total asetnya yang menyentuh 110,698 miliar rupiah menjadikannya salah satu bos BUMN terkaya. Angka 110 miliar ini tentu terdiri dari berbagai portofolio aset, mulai dari tanah dan bangunan atau properti yang tersebar di beberapa lokasi strategis, kas dan setara kas, hingga harta bergerak lainnya. Namun, di antara semua aset tersebut yang paling mencuri pandangan dan menjadi headline di berbagai media otomotif dan gaya hidup adalah isi garasi pribadinya. Menarik ya, isi garasi ini seolah menjadi manifestasi fisik dan visi yang selama ini ia dengungkan di PLN. Masa depan adalah listrik. Dari daftar kendaraan yang dilaporkan, tidak ada satupun kendaraan yang masih mengandalkan knalpot pembuang emisi gas buang atau bahan bakar fosil konvensional. Seluruh armadanya murni berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle atau BEV. Secara spesifik, garasi Darmawan dihuni oleh 4 unit kendaraan listrik. 2 diantaranya adalah kendaraan roda 2 yang menunjukkan bahwa sang direktur utama juga mendukung mobilitas listrik untuk jarak dekat atau komuter perkotaan harian. Pertama, terdapat sebuah motor listrik e-Motor United T1800 rakitan tahun 2021 yang ditaksir memiliki nilai sekitar 7 juta rupiah. Kedua, sebuah motor listrik kompak smooth tempur keluaran tahun 2023 dengan nilai valuasi di angka 5 juta rupiah. Kehadiran 2 motor listrik yang terjangkau ini menunjukkan dukungannya terhadap industri elektrifikasi skala menengah di tanah air. Bergeser ke kendaraan roda 4, koleksinya semakin memperlihatkan kelas dan selera seorang eksekutif tinggi. Terdapat Hyundai Ioniq 5 lansiran tahun 2021. Dengan taksiran nilai sekitar 350 juta rupiah, nilai penyusutan dari harga baru, mobil berdesain retro futuristik ini merupakan pelopor kendaraan listrik yang dirakit lokal di Indonesia dan sangat wajar jika tokoh elektrifikasi sepertinya menjadikannya sebagai salah satu mobil andalan operasional. Namun, bintang utama sesungguhnya dari garasi Darmawan Prasojo sekaligus kendaraan termahal yang tercatat dalam LHKPN terbarunya adalah sebuah MPV premium listrik bertenaga buas, Denza D19 EV tahun 2025. Mobil kelas atas yang ditaksir bernilai hingga 900 juta rupiah ini bukan sekedar alat transportasi, melainkan simbol kemewahan ekosistem listrik modern. Denza D9 adalah produk masterpiece dari Jenama Denza, merek premium hasil aliansi strategis di bawah naungan raksasa produsen baterai dan otomotif global, BYD, didatangkan utuh, completely built up, atau CBU dari Cina. MPV bongsor ini hadir ke Indonesia untuk mengusik ketenangan penguasa pasar kelas VVIP yang selama belasan tahun dikuasai oleh Toyota Alphard dan Velfire. Secara tongkrongan dan dimensi, Denza D9 tampil jauh lebih dominan. Mobil ini memiliki dimensi ekstra masif dengan panjang total 5.250 mm, lebar 1.960 mm, dan tinggi mencapai 1.920 mm. Disokong oleh wheelbase jarak sumbu roda yang memanjang hingga 3.110 mm. Interior Denza D9 menawarkan kelapangan kabin layaknya kabin pesawat first class. Fleksibilitas ruangnya dibuktikan dengan kapasitas bagasi yang mampu memuat 410 liter barang saat semua kursi ditegakkan, dan berekspansi luas menjadi 2.310 liter saat bangku baris ketiga dilipat rata. Interior mobil seharga nyaris 1 miliar ini dirancang dengan konfigurasi 7 penumpang. Sensasi kemewahan langsung terasa di baris kedua yang mengadopsi kursi captain seat independen. Setiap jengkal jok dibalut dengan material kulit Napa premium kelas 1. Kursi ini tidak hanya empuk tetapi juga cerdas, dilengkapi pengaturan elektrik 8 arah, fitur pijat, ventilasi udara terintegrasi, serta penopang pinggang atau lumbar support 4 arah. Kecanggihan digital turut mendominasi konsol depan. Denza D9 memanjakan pengemudi dan penumpang depan dengan layar sentuh head unit raksasa berukuran 15,6 inci yang mengontrol hampir seluruh fungsi kendaraan. Layar ini disandingkan dengan instrumen cluster digital 10,25 inci yang jernih, serta fitur head-up display atau HUD
agar pengemudi tetap fokus menatap jalan tanpa harus menunduk mencari informasi kecepatan atau navigasi. Lebih dari sekedar mewah, performa mobil seberat 3,3 ton ini ditopang oleh fondasi kaki-kaki canggih berupa suspensi udara atau air suspension. Fitur ini memastikan mobil melayang mulus meredam jalanan berlubang sekaligus dapat diatur ketinggiannya. Dari segi jantung pacu, mobil ini dipersenjatai baterai legendaris Blade baterai berteknologi lithium ferrophosphate atau LFP dengan kapasitas raksasa 103,3 kWh. Dengan satu kali charge penuh, Denza D9 diklaim sanggup diajak melesat sejauh 600 km, membebaskan pemiliknya dari range anxiety atau kecemasan kehabisan daya. Untuk mendukung mobilitas pimpinan BUMN yang serba cepat, arsitektur listriknya menerima pengisian daya ultra fast DC charging hingga 166 kW dan AC charging 11 kW, membuat waktu pengisian baterai berkapasitas besar itu berlangsung dalam hitungan menit, bukan lagi jam. Tenaga dari baterai buas tersebut kemudian diteruskan ke motor listrik permanen magnet sinkronos di roda depan, menghasilkan daya setara 308 tenaga kuda atau 230 kW dengan torsi instan sebesar 360 Nm. Hasilnya, MPV seukuran gajah ini mampu melesat dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 9,5 detik. Melihat koleksi paripurna yang mendiami garasinya, kekayaan Darmawan Prasojo seolah menjadi paradoks ganda di tengah riuh kritik publik akibat gangguan pasokan kelistrikan konvensional. Sang direktur utama membuktikan bahwa dirinya telah sepenuhnya melangkah ke masa depan, mengendarai kekayaan, inovasi baterai, dan kecepatan dalam kesunyian mutlak kendaraan niremisi.